Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang kisah seorang wanita yang sangat mulia, wanita yang pertama masuk Islam, Ummul Mukminin, istri Nabi yang pertama, dia adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dialah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbangga dengan berkata, inni qad ruziktu hubbaha, sungguhnya aku telah dikaruniai kecintaan kepadanya. Ya. Tentunya kisah Khadijah radhiyallahu anha penuh dengan ibrah, pelajaran bagi kita dan juga bagi para wanita agar bisa meniru bagaimana kesabaran dan akhlak mulia dari ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, kita akan mulai dari menyebutkan tentang nasab Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah lahir dari ayah, ibu ya. Ayahnya namanya Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Adapun ibunya Fatimah bintu Zaidah bin Al-Asam yang kembali kepada Lu'ay bin Ghalib. Ya, ketemunya dengan nasab Nabi Lu'ay bin Ghalib, ini ketemunya dengan nasab Nabi pada Qusay. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dari sini kita tahu bahwasanya ibunya Quraisy, kemudian ayahnya juga Quraisy. Sehingga Khadijah adalah Quraisyiyah, yaitu wanita Quraisy yang bermasab tinggi. Wanita Quraisy yang bernasab tinggi. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha menikah. Pertama kali menikah dengan suaminya yang pertama, namanya Atiq bin Aiz Al-Makhzumi. Kemudian akhirnya meninggal dunia. Kemudian Khadijah menikah dengan suami yang kedua, namanya Abu Halah Ibnu Nabbash At-Tamimi. Yang dari pernikahan dengan Khadijah dengan Abu Halah At-Tamimi lahirlah seorang anak namanya Hind bin Abi Halah. Jadi nama Hind ini dalam orang Arab bisa untuk nama laki-laki, bisa untuk nama perempuan. Jadi Khadijah menikah dengan suami yang kedua, punya anak namanya Hind bin Abi Halah yang nanti akan menjadi Robi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi akan memelihara dia dalam rumah ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Khadijah menikah dengan yang ketiga, tentunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Khadijah radhiyallahu taala anha seorang wanita yang kaya raya, namun dia diberi gelar di antara lakop daripada Khadijah ketika masih di zaman jahiliyah, beliau diberi lakop dengan Tahirah ya. Lakop beliau adalah At-Tahirah, yaitu wanita suci. Wanita suci. Disebutkan oleh para ahli sejarah, kenapa beliau dinamakan dengan wanita suci?
karena beliau tidak seperti wanita-wanita yang lain. Yang wanita lain mereka sering kalau malam-malam kumpul-kumpul, kemudian mereka bikin acara nyanyi-nyanyi, kemudian berkumpul dengan saudara-saudara mereka, dengan sepupu-sepupu mereka. Adapun Khadijah tidak demikian. Padahal dia nasabnya tinggi dan dia terkenal cantik jelita. Setelah dua suaminya meninggal dunia ini, Atiq bin A'if al-Makhzumi dan Abu Halah bin Nabbash at-Tamimi, ya. Banyak lelaki yang mengkhitbah melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Khadijah memiliki banyak kelebihan, ya. Laqab beliau Tahirah, kemudian beliau adalah wanita yang cantik jelita, yang terkenal cantik. Kemudian beliau juga wanita yang kaya, saudagar kaya. Ya. Tentu hal-hal ini yang berkumpul kepada beliau, tambah lagi kelebihan yang berikutnya, nasabnya tinggi. Ini semua di zaman jahiliyah, ya. Jadi beliau memiliki banyak kelebihan, akhlak, terkenal wanita tahirah, suci, kemudian terkenal cantik, saudagar kaya, nasabnya tinggi, sehingga banyak laki yang tertarik untuk menikah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tetapi Khadijah radhiyallahu anha setelah suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, sepertinya beliau tidak berminat untuk menikah dengan siapapun, dan beliau mempekerjakan, karena beliau saudagar, beliau mempekerjakan para laki untuk mudharabah. Jadi mereka membawa barang dagangan Khadijah, kemudian diperjualbelikan, nanti bagi untung, ya. Itulah yang dikerjakan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Sampai akhirnya terdengarlah seseorang sosok, ya, namanya Muhammad bin Abdullah, ya. Muhammad bin Abdullah, ya. Ya. Terkenal seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkenal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terkenal akhlaknya. Kemudian terkenal amanahnya. Sehingga Nabi SAW diberi gelar dengan Al-Amin oleh orang Quraisy. Al-Amin artinya orang yang terpercaya. Mulailah Khadijah tertarik dengan lelaki ini, Muhammad bin Abdullah. Terkenal Muhammad bin Abdullah. Maka Khadijah radhiyallahu anha, ya, ingin tahu lebih dalam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya mendengar saja tidak cukup, mendengar akhlaknya, terkenal amanahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke Abu Talib atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Muhammad bin Abdullah mau bekerja dengan Khadijah. Bekerja sebagai apa? Sebagai penjual barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nanti untungnya dibagi dengan kesepakatan di antara Rasulullah dengan Khadijah. Maka Muhammad bin Abdullah lapor kepada pamannya Abu Talib ketika Rasulullah SAW masih bersama pamannya Abu Talib. Dan dia tahu Abu Talib paman Nabi secara nasab tinggi, pamornya tinggi, tetapi dia seorang yang miskin. Maka Rasulullah SAW sejak kecil sudah bekerja membantu pamannya. Di antaranya ketika Rasulullah SAW masih kecil, Rasulullah SAW kuntu ar'a ghanaman ala qaradid li ghanam min ahli Makkah, ya. Aku dulu masih muda, aku menggembalakan kambing-kambingnya penduduk kota Makkah untuk dapat upah. Di antaranya untuk membantu pamannya Abu Talib. Ketika ada tawaran untuk bekerja, Rasulullah SAW tertarik, ya, ingin membantu pamannya menjadi memperdagangkan barang-barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan di sini kata para ulama atau ini menunjukkan akan kecerdasan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Jadi Khadijah lalu mengajak Nabi untuk berdagang. Khadijah lalu mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mudharabah, ya, untuk berdagang, mudharabah. Itu modal dari Khadijah, yang jual belikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju, dan Nabi ditemani
ditemani ketika bersafar menuju Syam. Karena Nabi SAW berdagang ke negeri Syam. Ketika ditemani oleh Maisarah. Maisarah ini siapa? Maisarah ini adalah budaknya Khadijah. Ini laki-laki ya. Maisarah ini nama laki-laki, ya, budak lelaki Khadijah. Jangan disangka Maisarah ini perempuan ya. Subhanallah. Dengan ini berarti Khadijah akan mengetahui lebih jauh tentang akhlak Nabi ya. Karena akan nampak akhlak Nabi yang sesungguhnya ya dalam urusan uang dan ketika safar. Ini dua hal yang membuat Khadijah bisa mengetahui akhlak Nabi ketika urusan uang dan safar. Karena Nabi SAW akan bekerja sama dengan Khadijah masalah duit, dan Nabi akan bersafar bersama Maisarah, safar yang jauh menuju negeri Syam. Itu safaran jauh sekali, karena dari Mekah ke Madinah saja sudah sekitar 500 kilo, dari Madinah ke negeri Syam sekitar 700 kilo. Jadi safar 1.200 lebih. 1.200, 1.300 kilo. Ini safar akan nampak akhlak seseorang. Oleh karena ketika ada seorang menjadi saksi di hadapan Umar, kata Umar, siapa yang menjadi saksi kepada dia? Kata seorang, saya ya Umar, ya Amirul Mukminin, saya menjadi saksi bahwasanya dia seorang yang adil. Kata Umar, apakah kau adalah tetangganya yang kau tahu tentang makhrajahu wa madkhalahu? Kalau kau tetangganya, kau akan tahu benar akhlaknya. Dia sikoh, terpercaya atau tidak. Kata dia, saya bukan tetangganya. Apa kau pernah bersafar dengannya? Karena kalau kita bersafar dengan seorang, kita tahu akhlak seseorang. Bagaimana dia mementingkan dirinya sendiri atau tidak, atau dia sabar menunggu yang lainnya atau tidak, dia bekerja sama dalam safar tersebut, kalau susah sama-sama. Ketahuan akhlak seorang tatkala safar. Kata dia, tidak. Saya tidak pernah bersafar dengannya. Kemudian kata Umar, apakah kau pernah bermuamalah dengan dia dengan dinar dan dirham? Pernah enggak bermuamalah sama duit dengan dia masalah duit? Dia mengatakan tidak. Kata Umar, kalau gitu kau tidak idzan anta la ta'rifu. Kalau gitu kau tidak kenal orang ini. Nah, kita mengenal akhlak seorang ketika dia bersafar, ya. Bagaimana? Apalagi kita tidur sama dia sekamar, kita tahu bagaimana akhlak dia, kebiasaan dia. Terutama kalau kita sudah masalah duit. Karena sebagian orang nampaknya akhlaknya bagus, tutur katanya indah, tapi kalau sudah masalah duit sama sekali tidak amanah. Licik, kemudian jahat dan macam-macamnya. Tamak dengan tidak peduli dengan hak orang, nampak. Dan Khadijah radhiyallahu anha yang benar-benar ingin mengetahui lebih dalam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperdagangkan barang dagangan, tapi dia pasang dalam bahasa kita mata-mata. Siapa? Maisarah. Maisarah ini budaknya. Maka setelah berdagang, pulang dari perdagangan, Khadijah tentu tanya Maisarah bagaimana tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Maisarah pun cerita dengan cerita yang banyak, maka bertambahlah perhatian Khadijah kepada Muhammad bin Abdullah. Ya, sampai para ahli sejarah mengatakan ketika Khadijah sudah tertarik dengan Muhammad bin Abdullah, maka Khadijah yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Hampir seluruh sumber-sumber sirah atau sejarah yang bercerita tentang bagaimana pernikahan Khadijah dengan Muhammad SAW, semuanya menyatakan Khadijah yang menawarkan dirinya kepada Muhammad bin Abdullah. Dan ini melanggar kebiasaan orang-orang Arab. Biasanya orang Arab lelaki yang dia sebelumnya kan dilamar oleh banyak lelaki, tapi dia tolak. Tetapi ketika dia tahu Muhammad SAW orang yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung, maka dia memberanikan diri untuk menawarkan dirinya kepada Muhammad bin Abdullah. Sebagian riwayat mengatakan Khadijah langsung kepada Rasulullah SAW, sebagian mengatakan Khadijah melalui temannya atau melalui saudaranya. Intinya penawaran datang dari Khadijah kepada Muhammad bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan ini dalil bahwasanya kalau mungkin kita seorang kakak atau kita seorang ayah, kita punya anak putri, kita punya adik perempuan, kita adalah seorang laki yang soleh. Tidak mengapa kita menawarkan adik kita atau menawarkan putri kita kepada orang soleh tersebut, ya. Karena kita tahu namanya kebahagiaan sangat kita harapkan dari seorang yang soleh. Tentu kita tahu akhlaknya, tahu bagaimana muamalahnya dengan uang, tahu bagaimana ibadahnya, tahu bagaimana tutur katanya, tahu bagaimana tawadhu atau sombong. Kita sudah tahu benar-benar, kita sudah periksa. Tidak ada salahnya kita menawarkan putri kita atau menawarkan adik kita, agar kita bisa meletakkan adik kita atau putri kita kepada orang yang terpercaya, yang paling tidak ketakwaan ada pada dirinya, karena kebahagiaan tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu
wa taala. Maka terjadilah pernikahan antara Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pernikahan. Ya. Terjadi pernikahan antara dua orang sejoli atau dua kekasih yang sangat mulia. Rasulullah SAW yang memiliki nasab yang mulia, akhlak yang mulia. Khadijah pun demikian, memiliki nasab yang tinggi dan juga akhlak yang mulia. Berapakah umur keduanya ketika menikah? Maka ada untuk umur Nabi SAW, umur Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 30 lah, berapalah, 29 lah. Namun pendapat yang lebih kuat umur Nabi adalah 25 tahun. Adapun umur Khadijah radhiyallahu taala anha, maka ini juga khilaf beberapa pendapat. Namun pendapat yang terkuat mengkerucut kepada dua pendapat. Ada khilaf ya. Ada yang mengatakan Khadijah umurnya 40 tahun. Ada yang mengatakan Khadijah umurnya 28 tahun. Dua-dua menyebutkan pendalilan. Adapun yang mengatakan Khadijah umurnya 28 tahun, ini tentu masih muda ya, janda muda 28 masih cantik, masih manis, masih 28 tahun, 28 tahun ya. Kenapa mereka berdalil? Kata mereka, setelah Khadijah menikah dengan Nabi SAW, maka Khadijah melahirkan sekitar 5 atau 6 anak. Ya. Setelah itu Khadijah melahirkan karena Khadijah melahirkan 5 atau 6 anak. Ada khilaf ya di kalangan para ulama. Kata mereka, seandainya Khadijah umurnya 40, ya, susah 40 melahirkan anak sampai 5 atau 6. Kalau tiap tahun berarti umur 41 melahirkan, 42 melahirkan, taruhlah tiap tahun melahirkan 43, 44, 45, 45 sulit melahirkan. Dulu lagi Fatimah agak belakangan ya. Apakah umur 50 tahun 47 bisa melahirkan? Menurut mereka ini menguatkan bahwasanya Khadijah menikah umur 28 ya. Bukan 40 tahun. Karena setelah itu Khadijah akan melahirkan 5 atau 6 orang anak. Kemudian pendapat yang kuat yang mengatakan Khadijah menikah umur 40 tahun. Dalilnya apa? Dalilnya dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, "Ma tadhkuru ajuzun min ajaiz Quraisy." Kata Aisyah, yang kau sebutkan, kata Aisyah, ketika cemburu, "Ma tadhkuru ajuzun min ajaiz Quraisy." Ya, yaitu nenek di antara nenek-nenek orang Quraisy. Dan tidak mungkin dikatakan nenek-nenek karena kita tahu Nabi SAW menjalani pernikahan dengan Khadijah selama 25 tahun. Selama 25 tahun. Taib. Kalau Khadijah umurnya 28 dan dia hidup bersama Nabi 25 tahun, berarti 28 tambah 25 berarti Khadijah wafat pada umur 53 dan itu masih 53 masih muda lah wanita. Tetapi kalau dia menikah umur 40 kemudian hidup bersama Nabi 25 tahun berarti Khadijah radhiyallahu anha wafat pada umur 65 tahun. Ketika Aisyah mensifati Khadijah dengan nenek, maka kita katakan lebih cocok ini karena kalau meninggal dalam usia 53 tahun belum dikatakan nenek, wanita 53 tahun belum dikatakan nenek, belum dikatakan orang tua, apalagi dalam sebagian riwayat disebutkan Hamra'us Siddiqain, itu ada ompong, Khadijah ompong ya. Ya, dan wanita umur 50-an belum ompong ya. Oleh karenanya Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Khadijah ketika menikah berusia 40 tahun. Ini yang lebih kuat. Wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab. Baik. Rumah Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Kita bicara sekarang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertama, kalau kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Khadijah kurang lebih 25 tahun. Kemudian anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah ada berapa? Ada 5 atau 6. Pertama adalah Zainab, ini putrinya yang paling tua radhiyallahu anha. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum. Kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha. Ada juga anak laki-laki, ya. Anak laki-laki. Maka ada ulama sepakat ada nama anak Nabi namanya Al-Qasim. Maka Nabi SAW diberi gelar Abul Qasim. Rasulullah SAW mengatakan tasammu bi ismi wala taktalu bi kunyati. Silakan kalian bernamakan dengan Muhammad, tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Jangan seorang namakan dirinya namanya Muhammad Abul Qasim. Karena ketika itu ada orang panggil Abul Qasim. Kemudian Nabi noleh, bukan Anda ya Rasulullah, maksud saya teman saya. Maka Nabi bilang jangan memberi nama kunyah dengan nama kunyahku, Abul Qasim. Ini sepakat ulama. Adapun anak berikutnya Abdullah, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Para ulama khilaf. Apakah ada anak Nabi namanya Abdullah? Ibnu Hajar mengatakan Abdullah lahir setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Adapun Al-Qasim lahir sebelum diangkat Nabi menjadi Nabi atau setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Tapi para ulama sepakat Al-Qasim meninggal ketika masih kecil sebelum Nabi berdakwah, ya. Jadi mereka mengatakan Nabi masih kecil, artinya Nabi mulai berdakwah dia sudah meninggal dunia. Jadi ketika Nabi mulai berdakwah, yang tersisa cuma 4 orang ini. Ketika Nabi mulai giat berdakwah, hanya tinggal 4 orang putrinya. Taib. Di rumah Nabi juga, ya, ada beberapa orang yang juga tinggal di rumah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah dan Nabi memiliki rumah dan Nabi memiliki harta, karena Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang kaya raya. Makanya di antara tafsiran para ulama dalam surat Wad-Duha yang di mana kata Allah, "Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Bukankah Allah mendapati engkau dalam kondisi yatim, ya maka Allah mengayomimu, ya, dengan pamannya, dengan kakeknya dengan pamannya. Wa wajadaka dhallan fahada, bukan Allah mendapati engkau tersesat lalu Allah beri petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, Allah dapati engkau miskin maka Allah memberi kecukupan kepadamu. Di antara tafsiran para ulama, karena Nabi menikah dengan Khadijah maka Allah memberikan kecukupan kepada Nabi SAW. Di sana ketika Nabi memiliki kecukupan, maka Nabi dengan Al-Abbas pamannya yang juga kaya raya datang kepada Abu Thalib. Abu Thalib punya anak 3, ya. Di antaranya ketika itu ada juga Thalib, ya, Thalib, kemudian ada Ja'far, ada Aqil dan ada Ali, ya. Maka Nabi mengatakan, "Ayo
Abbas, kita bantu paman kita, ya, atau membantu pamanku Abu Thalib. Akhirnya mereka minta agar merawat anak-anaknya Abu Thalib, maka Abu Thalib memberikan Ali kepada Nabi untuk dirawat. Kemudian Ja'far diberikan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun Aqil dan Thalib tetap berada pada Abu Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib juga tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang tinggal juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Harithah. Ini sudah kita jelaskan. Zaid bin Harithah. Ya, kita sudah jelaskan siapakah Zaid bin Harithah, adalah budak yang dibelikan oleh Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah, diberi hadiah kepada Khadijah, ya. Setelah diberikan hadiah Zaid bin Harithah kepada Khadijah, artinya Khadijah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid juga tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang tinggal bersama Nabi adalah Hind bin Abi Hala. Hind bin Abi Hala, ya. Siapa Hind bin Abi Hala? Anaknya Khadijah, ini tadi saya sebutkan, Hind bin Abi Hala. Ketika Khadijah menikah dengan Abu Hala, punya namanya Hind bin Abi Hala. Ya, Hind bin Abi Hala ini juga menjadi anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya banyak yang diurus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga disebutkan adalah Ummu Aiman juga, yaitu hadinat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah gambaran rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita hapus dulu. Tolong hapus. Tolong difoto dulu, difoto. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Khadijah radhiyallahu taala anha hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebahagiaan. Khadijah seorang wanita yang berakhlak mulia, kemudian hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga memiliki akhlak yang sangat mulia. Mereka menjalani kehidupan mereka tahun demi tahun, ya. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba saatnya Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu Rasulullah SAW menerima wahyu ketika usia beliau 40 tahun, yaitu 15 tahun setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Maka Nabi SAW diawali dengan mimpi-mimpi. Rasulullah diberi tanda-tanda dengan mimpi. Rasulullah SAW melihat mimpi yang sangat jelas, ya. Ru'yatun sadiqah, ya. Rasulullah melihat dengan mimpi yang benar, sangat jelas, seperti cahaya yang terang, ya. Kemudian setelah itu hubbiba ilaihi al-khala. Kata Aisyah ketika menceritakan tentang kisah Nabi, setelah Nabi sering bermimpi, Nabi diberikan oleh Allah suka untuk menyendiri. Maka Rasulullah SAW pun pergi ke Gua Hira. Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira. Tentunya sebelumnya Nabi juga mengalami hal-hal yang aneh seperti tanda-tanda kenabian, seperti Nabi SAW ketika melihat sebuah batu, ya, kemudian batu tersebut beri salam kepada Nabi. Kata Rasulullah SAW, "Inni la'lamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats." Sungguh aku tahu ada sebuah batu di kota Makkah dulu beri salam kepadaku sebelum aku diutus, diangkat menjadi seorang nabi. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dijadikan suka dengan menyendiri, maka Rasulullah SAW pun pergi ke Gua Hira. Sebelum Nabi pergi ke Gua Hira, Nabi minta bekal dari Khadijah radhiyallahu anha, dan Khadijah sangat sayang kepada suaminya, ya. Dia tahu bagaimana akhlak suaminya, dia tahu bagaimana perangai suaminya, dan dia ingin apa yang Rasulullah inginkan dia dukung. Apa yang Rasulullah inginkan dia dukung. Bahkan ketika suaminya ingin pergi ke tempat yang jauh untuk menyendiri, maka Khadijah mendukung. Dia bikinkan makanan, dia kirim kepada, dia suruh Nabi bawa. Kalau makanan sudah habis, Nabi turun, minta lagi ambil bekal kepada Khadijah. Dan semua itu Khadijah tidak pernah protes. Tidak pernah mengatakan, Mas ngapain kamu ke sana? Mas, sudah kamu menyendiri di sini aja di rumah, saya temani. Tidak, dia pokoknya apa yang menyenangkan Nabi, dia sabar. Nabi pergi lagi, kalau bekal sudah habis, minta lagi kepada Khadijah. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Khadijah pernah menemani Nabi. Ikut kepada Nabi SAW untuk menemani Nabi ketika menyendiri di atas. Dan demikian terus, ya. Dan Khadijah bersabar dengan apa yang dilakukan oleh
suaminya. Tidak pernah protes sedikit pun. Tidak pernah mengangkat suaranya sedikit pun. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, Iqra. Ya, sebagaimana kisah yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Wahai Muhammad, bacalah. Kata Rasulullah, ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Kata Jibril kemudian meluk Nabi, melepas Nabi. Ma'ana biqari. Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Jibril kemudian menekan Nabi sampai Nabi hatta balagha minal jahd. Aku tidak bisa bernapas, untuk bernapas. Fa arsalani. Kemudian malaikat Jibril melepaskan aku kembali. Dan malaikat Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca sama sekali. Akhirnya Jibril menuntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika mendengar surat Al-Alaq, Nabi mengikutinya. Kemudian Nabi pulang turun dari gunung menuju rumah Khadijah dengan ketakutan. Gemetar Rasulullah SAW. Ketika sampai di rumah, Rasulullah SAW berkata, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu. Khadijah langsung menyelimuti suaminya. Kata para ulama, di antara perangai baik dari Khadijah, Khadijah tidak bertanya-tanya kepada suaminya. Suaminya ingin diselimuti, dia segera nurut. Tidak bertanya-tanya, tidak mengatakan, Mas, tunggu dulu. Apa dulu, Mas? Kenapa? Ada apa? Ada apa gerangan? Cerita dulu, Mas. Ambilkan selimut. Nanti, tunggu. Tidak. Khadijah tidak bilang demikian. Disuruh ambil selimut, langsung ambil selimut. Zambiluni, selimuti aku. Dia diam. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tenang, baru Rasulullah SAW berkata, Laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Kenapa? Rasulullah SAW heran apa yang terjadi selama ini. Ada batu memberi salam, kemudian kejadian-kejadian aneh sebelumnya yang tentunya sudah kita bahas di sirah Nabi SAW. Kemudian ada malaikat Jibril datang, orang memeluk dia, padahal Nabi seorang yang kuat tidak bisa berkutik, disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Lihat apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menenangkan suaminya. Kata Khadijah, innaka kalla wallahi abshir. Sekali-sekali tidak, kau tidak akan celaka wahai suamiku. Bergembiralah, innaka latasilur rahim. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya wahai suamiku. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau selalu berjujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau selalu membantu orang yang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum, dan engkau membantu orang yang kekurangan. Yang orang kekurangan engkau bantu, yang taksibul ma'dum yang tidak bisa punya penghasilan engkau bantu. Wa takrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka membantu orang yang terkena bencana. Orang seperti engkau, seperti ini tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Khadijah mengucapkan kata-kata indah ini bukan wahyu. Karena Rasulullah baru saja jadi nabi, tidak ada yang kasih wahyu kepada Khadijah. Tapi Khadijah wanita yang cerdas, dia melihat pengalaman. Pengalaman yang terjadi, sunnatullah yang berlaku kalau orang berbuat baik kepada orang lain, dia tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata demikian untuk menenangkan hati suami, jadi mengatakan, kalla wallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali jangan kau khawatir suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Allah tidak akan mencelakakan engkau selamanya. Kenapa? Engkau suka menyambung silaturahmi, engkau suka jujur dalam berkata, engkau membantu orang yang kekurangan, engkau membantu orang yang tidak mampu, engkau suka menjamu tamu, dan engkau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Nabi pun menjadi tenang. Dan inilah peran seorang istri yang salehah. Ketika suaminya dalam kondisi gelisah, suaminya dalam kondisi bimbang, maka dia tenangkan. Kalau perlu dia menyebutkan sebagian hal-hal yang menenangkan agar suaminya tidak down. Ya. Hanya kalau misalnya suami pulang dari kantor, kemudian marah, itu si fulan kurang ajar itu, dia bilang saya gini-gini. Suami istri yang soleha, tenang mas, sabar mas, ini sudah takdir, tenang mas. Ditenangkan, bukan malah memprovokasi suaminya. Siapa mas? Oh si fulan, ini kurang ajar, dia kurang ajar, istrinya pun kurang ajar mas. Ya, ini tambah parah suaminya, tambah emosi. Lihatlah Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Nabi SAW. Bukan cuma sampai di situ, di antara cerdasnya Khadijah punya sepupu namanya Waraqah ibnu Naufal, seorang Arab yang dia masuk dalam agama Nasrani tapi bertauhid, dan dia menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Dan dia tahu tentang kabar-kabar tentang Rasulullah SAW, akan datang Nabi yang terakhir. Maka kemudian Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah berkata, ada apa dengan kau ya ibn akhi? Ada apa dengan kau? Ceritakanlah. Maka Nabi pun cerita apa yang terjadi. Setelah disampaikan oleh Nabi SAW, maka Waraqah berkata, Inna hadha namus alladhi nazzalallahu ala Musa.
Yang datang kepadamu adalah pembawa rahasia yang Allah pernah turunkan kepada Nabi Musa, yaitu Jibril alaihissalam. Subhanallah. Waraqah menenangkan Nabi SAW. Bahkan Waraqah kemudian berkata, Ya laitani kuntu jad'an idh akhrajaka qaumuka. Seandainya aku nanti masih muda, masih kuat, tatkala kaummu akan mengusirmu wahai Muhammad, la ansurannaka nasran mu'azzaran, aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Nabi ketika mendengar perkataan sebenarnya berkata, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang membawa apa yang seperti yang kau bawa kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Tapi intinya Nabi kemudian tenang. Karena kecerdasan siapa? Khadijah. Khadijah menerangkan, kemudian Khadijah pun mengangkat memotivasi Nabi agar tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khadijah pun bawa Nabi kepada Waraqah bin Nawfal. Setelah itu Nabi pun mulai berdakwah. Ternyata Waraqah tidak lama kemudian meninggal dunia. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan Khadijah memberikan semua yang dia miliki untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hartanya dia berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan bagaimana peran Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Peran Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Ini peran yang paling utama di antaranya adalah ya menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah. Dan ini perlu diperhatikan oleh para wanita, ya. Usahakan menenangkan hati suami. Bukan menambah pusing suami. Suami di luar menghadapi berbagai macam permasalahan, ya. Permasalahan kantor, permasalahan perdagangan dan yang lainnya, ya, bekerja keras, diomelin sama bos, musuhan dengan kawan dan macam-macam. Maka tugas seorang wanita adalah menenangkan hati suami, sebagaimana Khadijah meringankan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di antara peran Khadijah adalah memberikan seluruh hartanya untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Semua hartanya dia berikan kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berdakwah. Kemudian Khadijah, ya. Sebelumnya adalah wanita pertama yang masuk Islam. Bukan wanita, bahkan orang pertama yang masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam. Ya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan semua wanita yang masuk Islam setelah Khadijah, pahalanya juga mengalir kepada Khadijah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falha ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa memberikan contoh yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang seluruh mengikutinya. Ya. Orang yang pertama masuk Islam Khadijah. Maka wanita seluruh masuk Islam pahalanya lari kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia menangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah. Berikan seluruh hartanya untuk berdakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya di antaranya beliau repot, ya. Bersusah payah dalam mengurus anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengurusi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga dari sini kita tahu bahwasanya seluruh anak-anak Nabi dari Khadijah. Ya, tadi sudah kita bahas kecuali Ibrahim dari Nabi punya anak namanya Ibrahim yang meninggal juga ketika masih kecil, dari Maria Al-Qibtiyah.
Kemudian di antara peran Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, Khadijah ikut menemani Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam ketika Bani Hashim diboikot, dan ini terjadi 3 tahun ya. Diboikot ya. Jadi kejadian sekitar menjelang sekitar tahun mungkin tahun ke-5 atau tahun ke-6 atau tahun ke-7, orang-orang Quraisy ketika berdakwah sudah sangat jengkel kepada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membuat sahifah, suatu perjanjian, kemudian mereka sepakati dan mereka tempel dalam dinding Ka'bah. Kemudian mereka memboikot Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot. Sehingga Bani Hashim ketika itu harus tinggal di Syi'ib Abi Thalib, suatu tempatnya Abu Thalib. Di situ di sela-sela gunung mereka tinggal di situ. Kemudian seluruh Quraisy melarang untuk bermuamalah dengan Bani Hashim. Khadijah radhiyallahu anha bukan dari Bani Hashim, ya. Tetapi dia ikut menemani suaminya, ya. Sehingga ketika itu 3 tahun diboikot, diisolasi, tidak ada makanan yang datang. Mereka kalau berjualan tidak ada yang beli orang Quraisy. Kalau mereka mau beli barang tidak dijual kepada orang Quraisy sampai mereka kelaparan. Banyak anak-anak yang meninggal dunia. Mereka jual barang nggak ada yang beli, beli makanan nggak ada yang mau jual. Sehingga anak mereka pada meninggal dunia. Di antara yang menceritakan tentang kejadian ini adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lahir di masa pemboikotan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang mungkin dia dapat cerita dari orang tuanya, dari orang-orang. Tetapi intinya sampai ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas kencing, kemudian saking laparnya ketika dia kencing dia mendengar bunyi tak tak tak. Apa itu ada bunyi dari tetesan kencingnya? Ternyata dia memegang ada sesuatu, kemudian dia cek ternyata kulit yang sudah kering kena kencingnya, kemudian dia bersihkan. Setelah dia bersihkan dia jemur jadi kering, kemudian dia hancurin, kemudian dia campur dalam minum agar minumannya ada rasanya dan dia kuat selama 3 hari dengan bekas kulit kering yang pernah dia kencingi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Intinya Khadijah menemani suaminya dalam pemboikotan tersebut. Ya. Oleh karenanya ketika itu Khadijah dibantu oleh siapa? Oleh ponakannya yaitu Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam bawa makanan kepada Khadijah radhiyallahu anha, dikirim makanan ya. Kalau makanan dikirim Hakim bin Hizam Quraisy dan dia kafir musyrik. Tapi dia sayang kepada Khadijah karena dia tahu Khadijah sedang diboikot bersama Nabi, maka dia kirim makanan. Dia kirim makanan terus dikirim pakai onta. Suatu ketika Hakim bin Hizam mengirim makanan, ketahuan sama Abu Jahal. Abu Jahal pun marah. Kenapa kau kirim makanan? Ya, kita sedang memboikot Bani Hashim. Maka kemudian lagi ribut dengan Hakim bin Hizam, maka datanglah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari mengatakan, "Wahai Abu Jahal, kenapa kalau seorang ingin memberi makanan kepada bibinya? Biarkan." Kemudian Abul Bakhtari pun memukul onta tersebut bawa makanan menuju ke Khadijah. Intinya Khadijah dalam diboikot bersama Nabi memiliki peran, dibantu oleh ponakannya Hakim bin Hizam yang kemudian mengirim makanan kepada Khadijah dan akhirnya dimakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini di antara peran Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Kita perhatikan di sini ya. Ini memiliki keutamaan yang mulia. Beliau adalah orang pertama masuk Islam, maka seluruh kata Ibnu Hajar seluruh wanita yang masuk Islam setelahnya maka pahalanya juga untuk Khadijah. Ya. Untuk berbicara tentang Rasul yang pertama kali memberi anak, yang pertama kali membenarkan, yang pertama memberikan seluruh hartanya dalam dakwah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata memuji Aisyah. Jadi ceritanya memuji Khadijah, ceritanya Aisyah cemburu, ya. Aisyah cemburu, ya. Karena Rasulullah SAW sering menyebut Khadijah. Rasulullah Khadijah sudah meninggal dunia. Ini di antara kecemburuan Khadijah. Jadi di antara hadis-hadis yang menunjukkan kecemburuan Khadijah, karena Nabi terlalu perhatian sama Khadijah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah wa inni la ma ra'aituha." Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah, karena aku enggak pernah lihat. Kalau pikiran kita kan ini sudah meninggal, ngapain kita cemburuin? Kalau masih hidup, madu kita masih hidup, ya mungkin cemburu. Sudah meninggal, kenapa harus dicemburuin? Tapi ini kondisi yang ada.
Padahal Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ketika Amr bin As bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" "Ya Rasulullah, siapa orang paling kau cintai?" Kata Nabi, "Aisyah." Sampai Nabi paling cinta kepada Aisyah diketahui oleh para sahabat. Kalau para sahabat ingin kasih hadiah, maka para sahabat milih ketika Nabi masih lagi jatah nginap di Aisyah baru dikasih hadiah agar Nabi berbinar-binar. Dan Nabi ketika meninggal dunia minta izin kepada istri-istrinya agar nginap di rumah Aisyah, dan Rasulullah meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Meskipun demikian, Aisyah cemburu kepada Khadijah padahal tidak pernah melihat Khadijah radhiyallahu taala anha. Aku tidak pernah melihatnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Walakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yuksiru min dzikriha, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut Khadijah. Ya, sedikit-sedikit sebut Khadijah, Khadijah. Wala rubbama dzabaha syatan fa yaqta'uhu a'dha'an fa arsalaha ila sadaqi Khadijah. Bahkan terkadang Nabi begitu mengingat Khadijah, Nabi potong kambing, Nabi potong dipreteli, kemudian Nabi kirim kepada teman-temannya Khadijah. Bayangkan, Nabi ingat Khadijah, kirim kambing, potong kasih teman-temannya Khadijah. Luar biasa ya. Cinta sejati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya sudah meninggal tapi dia masih ingat. Bahkan dia bagi-bagikan hadiah kepada teman-teman istrinya ya. Kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Bahkan Nabi Aisyah berkata, "Rubbama qultu lahu." Terkadang aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Seakan-akan di dunia enggak ada perempuan kecuali Khadijah ya Rasulullah. Ya Khadijah, Khadijah terus. Pernah Aisyah berkata kepada Nabi, "Khadijah, Khadijah." Ini ngomong Khadijah, Khadijah, Khadijah. Kata Rasulullah sallam, "Ini qad ruziktu hubbaha." Sungguh aku telah dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah. Pernah juga Aisyah cemburu. Kemudian Aisyah ketika Nabi menyebut-nyebut Khadijah, ya. Sampai satu hari datang Halah. Halah ini Halah ini adalah saudarinya Khadijah, Halah bintu Khuwailid. Khuwailid kan Khadijah bintu Khuwailid. Dia punya saudari perempuan namanya Halah bintu Khuwailid. Setelah Khadijah meninggal, suatu hari Halah ngetuk pintu, "Assalamualaikum." Sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Halah ista'dzanat Halah minta izin, "Assalamualaikum." Kata Aisyah, "Fa'arafaha isti'dzana Halah." Maka Nabi pun tahu ini adalah Halah. Farta'a, Nabi pun kaget. Dalam riwayat fartaha, Nabi pun senang mendengar suara Halah. Kata Nabi, "Allahumma Halah." Ya Allah, itu pasti Halah. Ya. Kenapa? Karena Halah suaranya mirip dengan Khadijah. Karena adik kakak. Jadi Khadijah sama Halah ini adik kakak. Jadi kalau ada Halah datang ketuk pintu, "Assalamualaikum," langsung Nabi ingat Khadijah. Karena suara Halah mirip dengan suara Khadijah. Maka Nabi pun bahagia mendengar suara Halah. Itu kebahagiaan Nabi karena mendengar suara Halah ingat kepada Khadijah membuat Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Kemudian Aisyah berkata, "Ma tadhkuru ajuz min ajaiz Quraisy." Wahai Rasulullah, Anda hanya menyebutkan seorang nenek dari para nenek orang-orang Quraisy, Hamra'u Siddiqain yang sudah ombang, halakat fid dahar yang sudah meninggal, qad abdalakallahu khairan minha. Allah telah menggantikan Khadijah dengan lebih baik daripadanya. Itu aku menggantikan. Nabi tatkala itu tidak membela Aisyah. Nabi berkata, "Ma abdalani Allahu khairan minha." Allah tidak pernah menggantikan. Lihat bagaimana Nabi adalah wafi, orang setia meskipun dia sudah meninggal dunia. Dia mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Ma abdalani Allahu khairan minha." Allah tidak pernah menggantikan bagiku yang lebih baik daripada Khadijah. Kemudian Nabi menyebutkan keutamaan Khadijah. Kata Nabi, "Amanat bi idz kafara biyan nas." Dia beriman kepadaku Khadijah tatkala semua orang kafir kepadaku. Dia beriman kepadaku tatkala semua orang kafir kepadaku. Shaddaqatni, dia membenarkan aku idz kadzabani an-nas, tatkala orang semua mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha, dia membantu aku dengan hartanya seluruhnya. Idz haramani an-nas, tatkala orang semua pelit kepadaku. Lihat, Rasulullah ingat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa razaqani Allah waladaha id haramani Allah min auladin nisa." Dan Allah memberikan aku anak-anak ketika istri-istriku yang lain tidak bisa memberikan aku anak-anak. Maka Nabi mengatakan Allah tidak pernah menggantikan lebih baik daripada Khadijah. Setelah itu Aisyah dalam riwayat Ahmad berkata, "Walladzi ba'athaka bil haqq la adhkuruha illa bi khair." Kata Aisyah, "Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebaikan ya Rasul, aku tidak akan menyebutkan tentang Khadijah kecuali kebaikan setelah ini."
Ini karena kenapa? Namanya perempuan, Aisyah cemburu dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi inilah ya Khadijah yang pertama masuk Islam. Khadijah membantu dakwah Nabi dengan hartanya ketika semua orang tidak membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ya menenangkan hati Nabi kalau ada masalah. Ya, Khadijah berupaya mengurusi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Bani Hashim diboykot. Ya. Ketika Bani Hashim diboykot, ya. Kemudian ya di antara kisah juga yang disebutkan adalah kesabaran, ya. Ini perlu kita sebutkan juga sabarnya Khadijah ketika putri-putrinya diceraikan. Jadi ketika Nabi sebelum berdakwah, Nabi punya anak-anak sebelum berdakwah. Sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, putri-putrinya sudah menikah. 3 putrinya sudah menikah. Yang belum cuma Fatimah. 3 putrinya sudah menikah. Di antaranya, ya, pertama Ruqayyah, Zainab. Zainab menikah dengan siapa? Menikah dengan Abul As bin Rabi'. Bin Rabi'. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Kemudian Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ini sepupu karena Abu Lahab pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dan Abul As ini adalah ponakan Khadijah. Ya. Bapaknya namanya Ar-Rabi, Abul As bin Ar-Rabi, ibunya namanya Halah. Ibunya siapa? Halah bintu Khuwailid. Karena ibunya adalah Halah binti Khuwailid. Jadi saudaranya Khadijah. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya pernikahan antara Zainab dengan Abul As adalah atas isyarat dari Khadijah. Khadijah yang bisikan kepada Nabi, ya Rasulullah, nikahkan putri kita Zainab dengan ponakanku Abul As bin Rabi'. Ketika dakwah berjalan, maka ya orang-orang Quraisy datang kepada mantu-mantu Nabi semuanya, datang kepada Abul As, datang kepada Utbah, datang kepada Utaibah. Kemudian mereka mengatakan kepada mantu-mantu Nabi, ceraikan putri-putri Nabi seluruhnya. Apa maksud mereka? Agar Nabi dan Khadijah pusing, putri-putrinya jadi janda semua. Dan ini membuat Nabi bisa berhenti dari dakwahnya karena ternyata dakwahnya bikin masalah. Putri-putrinya jadi janda. Maka mereka datang kepada Utbah bin Abi Lahab. Wahai Utbah, ceraikan Ruqayyah putri Muhammad. Kalau kau ceraikan, kau minta nikah sama wanita mana siapa saja. Itu ada wanita cantik. Kalau kau mau kita kasih. Akhirnya dia ceraikan Ruqayyah. Mereka datang kepada Utaibah bin Abi Lahab. Wahai Utaibah, ceraikan Ummu Kulthum, sepupumu, ceraikan. Kalau kau mau ceraikan, kami akan nikahkan kau dengan si fulana, cantik jelita. Maka diceraikan. Jadilah Ruqayyah janda, Ummu Kulthum janda. Kemudian, dan kata Allah, kata para ulama, Allah menyelamatkan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Akhirnya Ruqayyah menikah dengan Utsman. Setelah itu Ruqayyah meninggal dunia, menikah Ummu Kulthum dengan Utsman bin Affan. Mereka datang kepada Abul As. Abul As, ceraikan Zainab. Tetapi Abul As tidak mau. Tidak mau. Tetapi maksud saya, tentu ketika Ruqayyah diceraikan, Ummu Kulthum diceraikan, jadi bahan pembicaraan di kota Mekah, yang ikut sedih siapa? Khadijah radhiyallahu anha, ibu mereka. Mungkin lebih sedih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Khadijah bersabar, ya. Oleh karenanya dalam satu hadis yang menunjukkan bagaimana Allah membalas kebaikan Khadijah ketika
ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah atatka ma'aha ina'un fihi idam atau ta'amun atau syarab." Wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah akan datang menemuimu dan dia membawa sebuah tempat isinya makanan atau sayur atau yang semisalnya. Fa idza hi atatka, kalau dia datang kepada engkau, ya, fa akri 'alaiha salam min rabbiha, maka sampaikan bahwasanya Allah kirim salam kepada dia. Wa minni, dan dari Jibril. Wa basyirha fil jannah bi baitin, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhabu fihi wala nasab, dan beri kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya di surga dia akan mendapatkan sebuah rumah yang terbuat dari qasab, itu dari mutiara, yang tidak ada hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada letih di dalamnya. Jadi ketika itu Jibril berkata kepada Nabi, berikanlah kabar gembira kepada Khadijah dengan apa? Bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Yang artinya, berikanlah kabar gembira kepada Aisyah tentang rumah di surga dari mutiara, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada suara keras, suara teriakan, dan tidak ada keletihan. Tidak ada keletihan. Ketika Khadijah radhiyallahu anha diberi salam, maka Khadijah berkata, ya, kata Khadijah, yaitu salam kepada Jibril, ala Jibril salam wa alaika salam, ya. Allah adapun Allah darinya lah keselamatan, dan kepada Jibril salam, dan kepada engkau juga salam wahai suamiku. Dan ini menunjukkan cerdasnya Khadijah. Khadijah tidak berkata salam untuk Allah, karena Allah tidak diucapkan salam kepadanya. Karena salam itu doa untuk keselamatan. Sementara Allah yang memberikan keselamatan, bukan butuh keselamatan. Kemudian berilah kabar gembira kepada Khadijah tentang rumah. Kenapa? Karena bagaimana Khadijah susah mengurusi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, rumah yang sulit ini, yang penuh dengan penderitaan, dengan ngurus anak-anak, ngurus ini, ngurus anu, kemudian gangguan dari orang Quraisy, akan diganti dengan rumah di surga, terbuat dari mutiara. Tidak ada suara teriakan sama sekali dan tidak ada keletihan. Kenapa kata para ulama tidak ada suara teriakan, kata Suhaili? Karena Khadijah ketika ditawarkan Islam tidak pernah menolak sama sekali. Tidak pernah membantah Nabi SAW, tidak pernah mengangkat suaranya kepada Nabi SAW. Dan kenapa tidak ada keletihan? Karena Khadijah sudah berletih-letih ngurusin anak-anak Nabi SAW agar Nabi bisa berdakwah dengan tenteram. Urusan rumah diberesin oleh Khadijah agar Nabi bisa berdakwah dengan tenteram. Maka al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Baik, karena waktu kita sudah habis, ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada pekan depan biiznillah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak ada alhamdulillah. Pertanyaan pertama, Ustadz, saat Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira yang mengantarkan makanan secara rutin, apakah Khadijah atau Rasulullah SAW sendiri yang naik turun Gua Hira, Ustadz? Dalam riwayat yang dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW yang turun ke rumah Khadijah, kemudian bawa lagi. Kemudian kalau habis turun lagi ke Khadijah. Namun dalam sebagian riwayat disebutkan Khadijah pernah menemani Rasulullah SAW, artinya mengantar makanan dan menemani Nabi SAW. Pernah begini, pernah begitu. Tapi kebanyakannya Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, Rasulullah yang turun mengambil makanan, kemudian balik lagi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ciamis. Ustaz, terkait agama Ummul Mukminin Khadijah yang berada di atas kemurnian syariat Nabi Ibrahim yang berbeda dengan sepupunya Waraqah bin Naufal yang beragama Nasrani yang bertauhid. Bagaimana dalam memahami perbedaan hal ini? Apakah agama Waraqah dibenarkan pada masa tersebut? Jazakallahu khairan. Ketika Nabi SAW belum diutus menjadi Nabi, belum diangkat, artinya sebelum Nabi berusia 40 tahun, di sana ada beberapa orang di zaman jahiliyah yang mereka dikenal dengan Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu orang-orang yang tidak mau berbuat kesyirikan, ya.
Di antaranya adalah Khadijah, di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, dan beberapa orang disebut dengan Al-Ahnaf. Ya, di antara mereka ada yang berusaha mengikuti ajaran Ibrahim, di antara mereka ada yang mengikuti agama Nasrani, tapi mereka semua sepakat tidak menyembah berhala. Tidak menyembah berhala. Tentunya ketika belum datang syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, maka seorang yang penting dia mengikuti apa yang sampai kepadanya. Ya. Kalau di orang-orang Arab maka sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kebetulan Waraqah mendapati ajaran Nasrani yang masih bertauhid, maka dia mengikuti agama Nasrani. Ya. Jadi mereka beristihad tatkala itu, yang penting mereka sepakat untuk tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebagian mereka berusaha mengikuti ajaran Ibrahim, tidak berbuat kesyirikan, sebagian mereka mengikuti ajaran Nasrani, yaitu seperti Waraqah ibnu Naufal, ya. Dan ada sebagian, tentunya mungkin sebagian orang-orang Yahudi yang mungkin juga menunggu kedatangan Nabi, seperti Abdullah bin Salam, ya. Tapi dia di Madinah. Dia sudah menunggu kedatangan Nabi, begitu datang pas langsung dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Jakarta Timur. Ustaz, apakah benar Khadijah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hartaku kupersembahkan semua. Kalau tulang-tulangku bisa laku pada saat aku mati, silahkan dijual." Saking cintanya beliau kepada Rasulullah. Apakah betul ada perkataan seperti itu? Itu kata-kata indah, tapi saya baru pertama kali dengar, ya. Kata-kata sangat indah. Saya rasa tidak ada, ya. Saya rasa tidak ada kata-kata seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Atau pernah dengar dari istrinya kali ngomong gitu? Enggak. Semua hartaku untuk membangkit. Yang ada harta saya untuk dia, Ustaz. Oke, untuk semuanya sama-sama, ya, Masya Allah. Ustaz, ini dari Sambas, Kalimantan Barat. Ustaz, mana yang paling benar? Satu, Khadijah melamar sendiri melalui perantara. Kedua, Khadijah melalui perantara meminta kepada Nabi Muhammad untuk melamarnya. Intinya terjadi lamaran. Tentu Nabi yang melamar Khadijah. Tetapi prosesnya Khadijah menawarkan dirinya. Kalau kita bahasa kita secara kasaran, Khadijah menawarkan dirinya agar Nabi melamar. Khadijah kan pada dasarnya lelaki yang menawarkan diri kepada wanita. Tapi kali ini Khadijah menawarkan dirinya. Tentu lamaran datang dari Rasulullah SAW. Mungkin tadi saya salah ucap, tapi maksud saya Khadijah yang menawarkan dirinya. Bukan wanita melamar laki-laki, tidak. Tapi Khadijah yang menawarkan dirinya, apakah secara langsung, sebagian riwayat mengatakan secara langsung, sebagian riwayat mengatakan melalui temannya, sebagian riwayat mengatakan melalui saudaranya, tapi semua sepakat Khadijah yang menawarkan dirinya. Tentu lamaran setelah itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Ya. Terakhir nih. Ini Ustaz, nih ada pertanyaan. Jadi sebentar, Ustaz, ini saya pilih dulu yang ini. Tadi ini penting, Ustaz. Ini izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika seorang dokter perempuan melanjutkan sekolahnya untuk mengambil spesialis dan dia juga bekerja, tetapi dia khawatir tugas di rumah terbengkalai. Kira-kira akan lebih banyak mana mudaratnya atau banyak maslahatnya untuk ke depan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Saya rasa dia harus menimbang antara kewajiban dan antara kemaslahatan dan kemudaratan. Jika ternyata dia mengambil, pertama dia harus minta izin sama suaminya, ini yang pertama tentunya. Yang kedua dia harus menimbang maslahat dan mudarat. Kalau ternyata dia mengambil spesialis, anaknya terbengkalai, anak-anaknya kemudian menjadi anak berandal, nakal, maka tidak usah mengambil spesialis. Menyelamatkan agama anak lebih utama. Tetapi kalau ternyata kita tahu bahwasanya ini hanya beberapa tahun, atau spesialis 2 tahun. Kemudian ini ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat kaum muslimin, harus butuh seorang wanita yang pakar dalam hal ini. Maka bisa jadi itulah fardu kifayah, bisa jadi. Saya tidak tahu ilmu apa yang dipelajari. Kalau diniatkan untuk Islam karena ini ilmu penting, banyak kaum muslimat, wanita muslimat yang butuh dengan pakar dalam bidang ini, maka dia perhatikan ini maslahat besar. Maka mungkin dia perlu kerjasama sama suaminya, carikan pembantu yang urus. Intinya diatur. Yang penting dia bisa nimbang mana yang lebih maslahat. Tapi saya katakan tadi, seandainya kalau dia ternyata sekolah spesialis, ternyata anaknya terbengkalai, jadi kacau, berandal dan yang lainnya, maka tidak usah ambil spesialis, ya. Karena amanah anak-anak yang Allah bebankan kepada kita sangat berat.
Wallahu ta'ala bisawab, demikian yang bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi tentang kisah Khadijah pada kesempatan berikutnya. Bismillah ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.